Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pagi hari ini kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran daring. Anak-anakku, pada pertemuan kelima sudah dijelaskan masalah pokok ekonomi. Sekarang dilanjutkan pada materi berikutnya adalah materi masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern serta sistem ekonomi. Anak-anakku, agar kalian lebih paham, buka LKS halaman 23 dan simak video berikut ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah ekonomi timbul karena adanya ketidakkeseimbangan antara kebutuhan yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan demikian, timbullah masalah pokok ekonomi, yaitu yang pertama, apa yang dapat diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan yang terakhir itu untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu apa yang diproduksi atau what. Perusahaan harus menganalisis pasar untuk menentukan jenis barang atau jasa apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Nah, karena permasalahan apa yang diproduksi ini berkaitan dengan permintaan barang dan jasa dari masyarakat. Sehingga perusahaan harus dapat mengetahui dengan tepat barang apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada bagaimana cara memproduksi atau how. Menentukan cara, sumber daya, hingga teknologi macam apa yang akan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa yang akan diproduksi. Jika menggunakan teknologi maju, maka hasilnya lebih banyak dan harganya juga lebih murah. Tetapi dampaknya itu akan terjadi pengangguran karena tenaga kerja yang dipekerjakannya hanya sedikit. Nah, jika menggunakan teknologi sederhana, hasilnya sedikit dan harganya lebih mahal. Kemudian ada untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Nah, siapa yang akan menikmati manfaat dari barang dan jasa yang telah diproduksi? Apakah untuk para pekerja atau mahasiswa atau siswa seperti itu? Kemudian, untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara tergantung dengan sistem ekonomi yang dianut. Oleh karena itu, agar dapat merumuskan upaya mengatasi permasalahan ekonomi secara tepat, kita harus mempelajari sistem ekonomi. Nah, apa itu sistem ekonomi? Nah, sistem ekonomi adalah sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan yang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Kemudian ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar atau kapitalis atau biasa kita sebut juga sebagai sistem ekonomi liberal. Nah, dalam sistem ekonomi ini menghendaki diakuinya hak milik perseorangan baik sebagai konsumen maupun produsen. Jadi, kalau di ekonomi ini, dalam sistem ekonomi pasar ini diatur kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsinya itu oleh swasta. Nah, kalaupun negara ingin ikut campur, harus seminimal mungkin. Kemudian ada sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonominya, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi, diatur negara atau pusat. Oh iya, sistem ekonomi terpusat ini bisa disebut juga sebagai sistem ekonomi sosial. Nah, kata kunci dari sistem ekonomi terpusat ini yaitu pusat. Jadi, ingat saja bahwa kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsinya itu diatur oleh pusat atau negara.
Kemudian ada sistem ekonomi campuran. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini, persoalan perekonomiannya itu dipecahkan dan diatur dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Jadi, pemerintah dan swasta itu bekerja sama, itu ya, kata kuncinya harus diingat. Kerjasama antara pemerintah dan swasta. Kemudian, sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi ini yang berlaku di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila ini termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran ya. Nah, dalam sistem ekonomi ini mengandung dua hal pokok, yaitu asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.